Dengar baik-baik kalimat saya. Apa yang bisa dilakukan kepala tanpa tubuh? Dan apa juga yang bisa dilakukan tubuh tanpa kepala? Tuhan ingin bergerak, menjangkau kota ini dan bangsa ini. Tapi dia butuh saudara, butuh tubuhmu yang bisa dipenuhinya, dipakainya, untuk menyatakan dirinya. Sementara ada banyak orang Kristen datang ke kebaktian hari Minggu, udah bilang gini, saya sudah beribadah. Gila. Kita pakai kebaktian Minggu jadi setor muka sama Tuhan. Supaya hari Senin sampai Sabtu kita gak ditinggal sama Tuhan. Pastiin setor muka sama Tuhan. Kamu kan butuh Tuhan. Saya mau bilang udah waktunya tempat ini shifting. Kita harus menjalani hidup bukan cuma kita butuh Tuhan. Tapi Tuhan juga butuh kita untuk menyatakan dirinya kepada dunia. Amin. Ada satu ayat lagi sebelum kita pindah ke efek samping yang kelima. Yakobus pasal pertama ayat 27. Perhatikan, tubuh kita ini ternyata penting banget buat Tuhan loh. Lebih penting dari uang kita. Saya setuju, pekerjaan Tuhan butuh uang. Tapi pekerjaan Tuhan juga butuh tubuhmu. Ada yang gak bisa dilakukan oleh uang. Sudah paham? Lihat ini. Yakobus pasal pertama ayat 27 berkata, ibadah yang ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Kalau di hadapan gembala-gembala kan orang itu ibadah datang ke kebaktian Minggu. Tapi di hadapan Allah, ibadah yang murni dan yang tak bercacat adalah apa? Mengunjungi, apa saudara? Yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berarti dengan kata lain ketika kita memberi diri buat kepentingan Tuhan. Ketika kita menjadi kakinya Tuhan, menjadi tangannya Tuhan, menjadi mulutnya Tuhan. Ingat, orang-orang gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai mulutmu untuk bicara kepada mereka. Roh Kudus mau bicara di hatimu dan kau menyampaikan apa yang kau sampaikan buat orang itu. Bukankah berarti dengan kata lain, saudara sangat dibutuhkan sama Tuhan? Mereka kan belum kenal Tuhan. Jangankan kepekaan, kenal aja kagak. Jadi dunia butuh kita. Oke, Tuhan bisa menyatakan dirinya tanpa kita? Bisa. Bisa. Tapi saya mau katakan, tapi juga dia ingin pakai saudara dan libatkan saudara untuk menggenapi apa yang jadi kehendak dan rencananya di dunia ini. Amin. Jadi hari ini, saya pikir kita punya parameter baru ya. Udah ibadah belum? Saya ulang ya, mulai hari ini kita punya nilai baru. Kalau ketemu gini, udah ibadah belum? Ingat, kalau ditanya itu berarti udah memberikan tubuhmu buat Tuhan pakai belum? Bukan cuma sebatas gini, oh udah datang tadi, di mana? Ya di Hyper Square itu. Yang nyarinya susah gak ada mereknya. Sepakat kau Ci? Bahwa kita punya nilai baru di sini. Parameter seseorang sudah beribadah atau belum, itu bukan cuma lewat hadir di ibadah Minggu. Tapi kita sadar bahwa ternyata ketika kita memberi hidup kita buat Tuhan. Amin saudara? Asik? Mau lanjut? Itu yang keempat. Saya review lagi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama? Oh, ini soalnya terlalu banyak poin. Saya biasanya cuma 3 poin. Menumbuhkan mentalitas penikmat atau konsumen. Yang kedua, menumbuhkan mentalitas penonton. Cuma nonton aja, asik, terhibur. Makanya kalau jelek, komplain, kapok. Yang ketiga, memberi kepuasan yang semu, kebutuhan untuk bersekutu dengan mentalitasnya apa? Kita harus shifting dari charging ke ranting, karena kita ini ranting, melekat bukan cuma hanya 30 menit terkonek sama Tuhan. Melekat setiap waktu, setiap saat supaya kita bisa berbuah dan berfungsi. Oke. Tadi yang keempat, merasa sudah beribadah sama Tuhan. Padahal ternyata ibadah yang sejati itu ketika engkau mau memberi tubuhmu sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Oke. Yang kelima, apakah itu? Nah, ini yang kelima, sorry ya, agak nempel beberapa orang.
Apa itu? Yang kelima adalah ini. Menjadi parameter yang sempit tentang kesetiaan terhadap Tuhan. Ini kayaknya kalau saudara kayaknya nggak problem di sini. Banyak gereja-gereja yang kuno-kuno, yang konvensional, yang era kolonial gitu. Tanpa sadar, kehadiran seseorang di ibadah minggu itu jadi parameter kita ngukur setia atau tidak orang tersebut sama Tuhan. Apakah jemaat yang setia hadir dalam pertemuan ibadah minggu adalah orang-orang yang setia sama Tuhan? Tanpa sadar kan kita ngukur gini. Kok udah 4 kali gak kedatang kebaktian ya? Mundur ya? Hati-hati nanti sebentar lagi murtad. Padahal kita gak tahu kenapa dia gak datang. Jelas sama-sama. Kita gak tahu tuh, harusnya tanya kenapa. Terus kalau yang datang berarti setia gitu? Kalau yang tiap minggu itu datang terus saudara bilang, oh ini setia. Oh yang malas-malas datang itu berarti gak setia. Ngeri, bukankah itu namanya kena efek samping kebaktian minggu? Lihat ini, bahwa kehadiran seseorang di ibadah minggu tanpa sadar menjadi ukuran kesetiaan dan kesehatan rohani seseorang. Aduh. Memang, kalau kita hidup dalam dosa jadi kita kehilangan haus dan lapar untuk bersekutu sama saudara-saudara. Saya setuju. Tapi yang datang itu gak ngejamin mereka benar juga sama Tuhan. Jelas maksud saya ini? Saya setuju. Ada banyak orang yang tidak hadir itu karena sudah tawar hati. Karena sudah mungkin lebih mementingkan kejar uang daripada benar-benar hidup mencari, mengalami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Oke, saya setuju. Tapi yang saya mau katakan, jangan juga ngerasa kalau tiap minggu hadir saudara baik-baik saja. Itu enggak ukuran. Apa ukurannya? Menurut saya ini ukurannya enggak enak loh saudara. Ukurannya ini, ukuran Tuhan itu enggak enak. Apakah itu? Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya, apa saudara? Menjauh daripada Tuhan. Saudara boleh tiap minggu duduk di ibadah. Saudara boleh tiap minggu ikut kebaktian 3 atau 4 kali. Tapi kalau hatimu menjauh sama Tuhan, saudara gak setia namanya. Saudara boleh aja datang di kebaktian tiap minggu tanpa absen selama berapa? 52 minggu. Saudara boleh. Tapi ukuran kesetiaan sama Tuhan adalah ketika saudara menghidupi panggilanmu. Itu setia. Jangan cuma ngerasa gini, oh saya setia loh, buktinya saya gak pernah bolos. Hei, saya mau bilang, kesetiaan itu menurutmu, menurut Tuhan bukan itu. Oke, jadi hati-hati. Yang terakhir yang keenam, apakah itu? Membuat orang gagal makan mandiri. Ada yang aneh dengan gambar ini? Enggak aneh. Wajar. Memang yang benar ya begini. Betul? Tapi coba kalau lihat gambar ini. Saudara muntah. Nangkap maksud saya 2 gambar ini? Kalau untuk balita disuapi makan, ya memang itu harus. Di bawah 5 tahun. Tapi kalau di bawah 50 tahun saudara masih disuapi, ada yang salah. Saudara paham maksud saya? Apa efek samping ibadah minggu yang harus kita waspadai? Membuat orang gagal makan mandiri. Orang datang ke kebaktian untuk makan kok. Oh saya mau makan. Makanya tolong ya, kokinya yang terbaik. Yang bergizi, yang menyehatkan. Oh sorry. Saya mau katakan sama saudara, tujuan kita datang hari Minggu itu bukan untuk makan. Amsal pasal 19 ayat 24, coba lihat. Amsal 19 ayat 24. Si pemalas, apa saudara? Mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Itu kalau saya baca ini seperti kayak gak ngerti ya awalnya. Si pemalas itu mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikan ke mulut. Nah di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. Ada orang yang malas bukan kepalang. Menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan.
Saudara sadar banyak orang Kristen kayak gitu? Nunggu orang khotbah baru makan. Saya mau bilang, saudara makan itu bukan dari khotbah. Saudara makan itu dari firman. Kenapa? Kalau khotbah itu lebih enak. Iya enak. Saudara tahu saya khotbah ini berapa lama nih? Udah hampir sejam. Persiapannya 7 hari. Ada yang 3 bulan. Doanya itu kayaknya udah 2-3 jam. Merenung. Poin demi poin. Saudara tinggal mangap. Itu kan gak fair. Terus kalau gak puas saudara langsung kritik. Itu bukan cuma gak fair, itu jahat. Saudara belajar sesuatu? Thank you untuk 5 jawatan. 5 jawatan itu dikirim Tuhan untuk melengkapi. Tapi bukan sumber kehidupan. Bukan sumber makanan. Ayo mulai hari ini. Tiap hari harus makan. Bukan cuma tiap minggu. Lihat ini, lihat ini. Adakah orang yang makan hanya seminggu sekali dan hanya 1 kali dapat hidup secara maksimal? Ada? Yuk, kita mau coba? Pasti saudara minggu depan akan dipapah mendatang ke ruangan ini. Makan, nanti siang makan. Nanti siang ya, boleh makan sepuasnya. Oke, terus enggak makan. Besok nanti malam enggak makan. Seminggu enggak makan. Terus hari Minggu jam 12 minggu depan. Baru kita makan lagi. Itu hidup aja puji Tuhan itu. Maksimal enggak mungkin. Saudara sekarang paham kenapa ada banyak orang cuma ngandelin kebaktiannya Minggu terus hidupnya enggak bertumbuh? Jelas. Karena hari Minggu itu cuma ada batas perannya. Dan kalau saudara cuma andalkan itu sebagai satu-satunya, ya konyol menurut saya. Nah itu sebabnya, lihat ini, kedewasaan membuat kita mulai belajar makan dari pewahyuan pribadi. Saya nggak akan lupa ini, saya nggak perlu sebutin namanya. Dia datang ketemu sama saya terus dia ngobrol. Dan kalimat yang menarik yang tidak akan pernah saya lupakan, orang ini bilang gini, Koan kan tahu saya melayani di mana? Iya, saya melayani di satu tempat dan kebetulan saya pun dan Kak Oci pernah melayani di sana. Terus dia bilang gini, saya ini melayani di sana pemain musik. Cuma masalahnya, saya nggak makan kok. Saudara nangkap kalau itu bahasanya? Saya nggak makan di situ kok. Khotbahnya nggak asik kok. Terus dia bilang begini, salahkah saya kalau sore hari saya jajan ke tempat lain? Tahu masalahnya sekarang? Jadi hadir di sebuah ibadah, melayani di sana, tapi seperti nggak makan apa-apa. Jadi dia bilang gini, kan saya butuh makan kok. Ya saya cari, jadi saya tetap melayani. Tapi kalau sore saya cari gereja lain yang saya pikir itu bisa ngasih makan saya, ya saya bayar harganya. Keren gak itu? Keren. Sepertinya keren kan? Sepertinya keren. Tapi sebetulnya itu sedang menunjukkan ketidakdewasaan. Saudara mau tahu jawaban saya apa? Saya bilang, kesadaran bahwa udah gak cukup, porsi kamu udah gak cukup tributui, itu tanda bahwa memang kamu udah bertumbuh. Tapi solusinya bukan jajan. Saudara paham maksudnya? Saudara pernah ngerasa udah datang kebaktian seperti kayak ada yang gak puas? Ada yang kurang. Dengar khotbah sehebat apapun di YouTube tuh apa, tapi tetap ada yang kurang. Dan saya mau bilang itu tanda ada mulai pertumbuhan dalam hidupmu. Kenapa? Udah gak bisa disuplai dari luar lagi. Nah bodoh kalau udah sebetulnya kita sampai ke titik itu, tapi kita mau mencoba mensuplai dari luar. Itu sebabnya saya katakan kepada dia, saya bilang gini, hey, kedewasaan membuat kita mulai belajar makan dari pewahyuan pribadi. Dari mana? Dari waktu teduhmu. Setiap waktu kau baca Alkitab, renungkan, terus doa untuk Tuhan bicara, kasih rema. Itu makanan kita tiap hari harusnya. Thank you untuk khotbah-khotbah. Setiap hari saya dengar khotbah. Setiap hari saya dengar khotbah.
Saya manfaatkan waktu untuk treadmill tiap pagi. Itu 30-40 menit. Saya dengar selesai satu khotbah. Tapi saya lakukan itu bukan untuk makan. Bukan untuk makan. Tapi untuk mulai mendapat wawasan. Belajar dari pewahyuan orang lain. Saudara, maksud saya untuk coba menambahkan pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan. Tapi saya tidak makan dari itu. Saudara, maksud saya itu sebabnya orang malas toh. Baca Alkitab pun cuman karena kewajiban kok sebetulnya. Tapi apakah benar-benar setiap kali kau baca Alkitab kau berkata, Tuhan aku mau makan. Tuhan katakan kan Tuhan tuh sediakan makanan setiap hari. Bukan cuma buat perutku tapi juga buat rohku. Betul saudara? Berarti dengan kata lain cuma misalnya kita terlalu malas. Ngerenung itu gak mudah loh saudara. Butuh disiplin. Seringkali kita langsung gampang gini. Udahlah denger khotbah aja. Apalagi YouTube sekarang. Mau khotbah siapa yang saudara butuhkan? Ada kok. Mau tema macam apa? Mau aliran apa? Mau aliran apa? Kaipang, Shaolin, Butong Pai. Mau dari yang sesat sampai yang sehat. Saudara bisa temukan di sana. Tapi saya mau katakan itu bukan menjadi makananmu. Paham sampai di sini? Makananmu adalah lewat persekutuanmu dengan Roh Kudus. Pencernaan rohanimu harus dikembangkan. Membaca Alkitab satu pasal. Belum tentu satu pasal itu bicara sama saudara. Tiba-tiba ada satu kata, ada satu ayat yang tiba-tiba hidup. Terus mulai renungkan. Doa Roh Kudus singkapkan Tuhan. Singkapkan. Itu gak mudah. Kita terbiasa dengan mentalitas instan. Ada 6 efek samping ibadah minggu. Jadi tolong harus waspada. Katakan sama kanan kirimu, waspadalah, waspadalah. Sebentar lagi saya selesai. Belajar dari Saul yang selalu harus dibantu oleh pelayanan Daud untuk mengalami hadirat Tuhan. Masih ingat itu? Saul itu setiap kali dirasuk roh jahat panggil Daud, panggil Daud. Ud, cepet ud. Ambil harpa. Lalu Daud memainkan harpanya, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun dan roh jahat pergi. Saudara sadar, ada banyak orang Kristen seperti Saul hari ini. Butuh pelayanan WL dulu untuk mengalami hadirat Tuhan. Aduh celaka tuh. Itu kalau WL itu nyembah kok, rasanya getar semua, bulu kuduk berdiri. Aduh Tuhan Yesus. Itu pokoknya itu favorit WL saya. Itu setiap kali itu ngangkat kok. Ngangkat apanya yang terangkat? Please deh, jangan lebay. Apanya yang terangkat? Apanya? Tolong jelasin. Thank you untuk WL. Tapi untuk mengalami hadirat Tuhan gue butuh mereka. Thank you untuk pemain musik yang hebat-hebat. Tapi untuk mengalami hadirat Tuhan gak butuh mereka harusnya. Karena hadirat Tuhan setiap waktu, setiap saat ada dalam hidup kita. Gak cuma nunggu hari Minggu baru ngalami. Oke? Sementara saya persiapkan materi ini, saya jadi ingat sebuah tulisan yang pernah dituliskan oleh seorang hamba Tuhan bernama Timothy Keller. Dia menuliskan dalam sebuah buku yang berjudul Preaching. Nah menarik ketika saya bahas, jadi saya pikir ini akan melengkapi apa yang kita bahas hari ini. Bahwa gereja tidak boleh mengharapkan semua perubahan hidup yang berasal dari firman Tuhan hanya terjadi melalui khotbah. Saya bahkan tidak boleh berharap menjadi serupa Kristus hanya dengan mendengar khotbah terbaik. Wow. Terus, saya juga membutuhkan orang Kristen yang lain. Dengar kata ini. Jadi nggak cuma butuh khotbah, tapi untuk kita bisa serupa Kristus butuh orang Kristen yang lain. Di sekitar saya yang menjalankan perkataan kebenaran dengan menguatkan saya, menasihati saya, mengarahkan saya. Saya juga butuh buku-buku dari para penulis Kristen dan yang tulisan-tulisannya membangun saya. Oke? Kita juga tidak bisa berharap orang-orang di luar gereja yang perlu mendengar dan memahami Injil hanya dijangkau melalui khotbah. Efek samping hari Minggu. Tadi saya jelasin bahwa setiap obat itu ada efek sampingnya. Tapi saya mau tutup dengan ini. Sadarkah saudara ini ada dokter di sini. Setiap obat itu ada komposisinya. Contohnya, ini tidak lagi promo Paramek flu dan batuk ya sekali lagi. Itu setiap obat itu ada komposisinya toh. Ternyata
Dalam satu pil Paramek flu dan batuk itu ada unsur paracetamol, ada apa nih, susah ngomongnya nih, sorry maklum saya bukan dokter. Pseudoephedrine, udah itulah begitulah. Terus yang ketiga adalah dextromethorphan. Nah ada komposisinya. Nah saya mau tanya sama saudara, kalau komposisi unsur yang ketiga saja kira-kira jadi nggak paracetamol flu? Dan nggak bisa. Untuk ada satu obat yang namanya Paramek flu dan batuk itu butuh 3 unsur yang dibutuhkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jelas? Sekarang untuk kita bisa serupa Kristus, cuma kebaktian minggu bisa serupa Yesus? Enggak bisa. Lihat ini, saya tutup dengan ini. Apakah itu? Berarti kendaraan apa sajakah yang dibutuhkan untuk kita makin hari makin bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus? Yang pertama, saya setuju. Kita butuh kebaktian minggu. Oke? Kita masih membutuhkan satu wadah di mana kita di-equip. Ya, saya setuju. Oke? Tapi apakah cuma itu? Enggak. Ingat survei katakan tadi cuma 20%. Yang 80%-nya apa dong? Menurut saudara gila enggak? Yang kebaktian minggu itu sebetulnya cuma peran 20%. Terus kita habis-habisan di situ. Seluruh dana ke sana, seluruh daya ke sana, seluruh fokus ke sana, terus pol-polan. Gimana jadi ibadah menarik, gimana gedung jadi lebih asik, gimana, terus dipolin habis-habisan di situ. Sorry, bukankah itu namanya sebuah kegilaan? Kendaraan apa saja sih yang dibutuhkan? Selain kebaktian minggu. Saudara butuh komunitas. Adalah hal yang tragis menurut saya. Banyak orang Kristen lebih mengupayakan datang ibadah minggu tapi kurang antusias datang ke komunitas. Kebaktian minggu itu punya peran, komunitas juga punya peran. Itu gak bisa di-compare. Gak bisa di-compare. Ada yang lebih baik, gak bisa itu. Itu 2 peran yang punya sumbangsi yang berbeda. Saudara gak bisa milih, kita kan milih. Tanpa komunitas, saudara nggak punya tempat belajar bersama. Komunitas itu laboratorium. Kebaktian minggu itu cuma hanya sarana impartasi. Ya, cuma sebatas itu kok sebetulnya. Di mana diajar, manggut-manggut ya. Padahal belum tentu ngerti karena juga ngantuk, bisa juga. Tapi saudara butuh komunitas. Apakah itu yang ketiga? Saudara butuh dimuridkan, saudara butuh dibapai. Punya bapak rohani? Saudara siap dimuridkan, siap ditegur, siap diarahkan, siap dikoreksi? Atau jangan-jangan saudara baperan? Orang yang baperan pasti tidak akan pernah punya bapak rohani. Yang keempat, menurut saya justru yang unsur yang paling penting dan terbesar. Kebaktian minggu 20%. Ya menurut saya komunitas 30 lah ya. 30% pembapaan, 20%. Tapi presentasi yang terbesar menurut saya adalah mengalami kehidupan Kristus yang di dalam. Dan ingat, saudara tidak bisa potong salah satunya. Itu perlu dikombin. Saya berharap, ini khotbah pertama saya di tahun ini tuh. Tapi saya berharap teaching hari ini akan meng-guide kita menjalani kekristenan di tahun ini. Ingat, kita sedang berjalan bersama-sama mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Amin, saudara. Upreach, inreach, outreach. Ingat baik-baik, waspadai tentang efek samping kebaktian minggu. Tujuan teaching ini bukan meniadakan kebaktian minggu, tapi untuk menyadari seberapa besar peran dari kebaktian minggu, sehingga kita bukan cuma hanya fokus ke sana, tapi juga fokus ke hal yang lain untuk melengkapi, sehingga hasilnya maksimal. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdiri.